Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiza Lutfia Azara, NIM 1811015058. Di sini saya akan mereview dua jurnal mengenai penanggulangan masalah gaki untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan implementasi evaluasi program. Untuk jurnal yang pertama, berjudul Penanggulangan Gaki melalui peningkatan kualitas produksi garam dan distribusi garam beriodium. Pendahuluan. Gangguan akibat kurang iodium atau biasa disebut dengan GAKI di Indonesia merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Dampaknya sangat besar terhadap kesehatan dan kecerdasan yang mempengaruhi kelangsungan hidup serta kualitas sumber daya manusia. Dapat berakibat pada rendahnya prestasi belajar anak, usia sekolah, lalu produktivitas kerja pada orang dewasa, dan berbagai masalah sosial ekonomi masyarakat yang menghambat laju indeks pembangunan manusia. Nah, masalah GAKI didasarkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya garam beriodium bagi kesehatan dan kecerdasan manusia. Sosialisasi sangat penting yang merupakan upaya penanggulangan GAKI yang efektif. Keberhasilan sosialisasi tergantung pada peran aktif penyuluh, pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat. Lalu respon masyarakat itu sendiri juga sangat penting terkait konsumsi garam beriodium dan dampak yang ditimbulkan penyakit akibat kekurangan iodium. Penanggulangan GAKI harus dimulai dari dasar, yaitu persediaan dan peredaran garam konsumsi iodium di pasar karena produksi dan distribusi oleh sentra garam rakyat, industri kecil, menengah maupun industri besar. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam rakyat secara nasional yang merupakan produksi utama garam beriodium. Nah, bisa dilihat pada gambar tersebut, diketahui bahwa iodium yang ada di laut itu diserap oleh atmosfer ke langit. Nah, lalu menjadi awan dan hujan, kemudian kembali lagi ke laut melalui hujan yang turun atau kalau di luar negeri biasanya salju yang mencair di pegunungan, lalu dibawa aliran air melalui danau dan sungai-sungai. Nah, tingginya curah hujan, salju, dan banjir menyebabkan hilangnya kandungan iodium dalam tanah sehingga kandungan tersebut makanan yang kita konsumsi atau biasa manusia konsumsi menjadi rendah yang mengakibatkan penyakit akibat kekurangan iodium tersebut. Nah, tujuannya yaitu untuk mencegah dampak dari kekurangan iodium yang lebih luas dan untuk penanggulangan yang lebih efektif di daerah endemik GAKI. Metode yang digunakan yaitu melalui suplai endemen garam beriodium yang dianalisis berdasarkan kecakupan dan kekurangan konsumsi garam beriodium. Yang pertama, hasil dan pembahasannya yaitu penanggulangan GAKI. Yang pertama, iodisasi garam dan uji mutu garam di sentra garam rakyat. Meningkatkan produksi garam beriodium yang memenuhi syarat secara nasional melalui peningkatan produksi di sentra garam rakyat melalui iodisasi bergerak atau mobile iodization. Pada setiap pos produksi dan pemasaran daerah, peningkatan kualitas garam beriodium pada industri kecil menengah melalui revitalisasi mesin dan perawatan dan pengawasan mutu garam beriodium. Peningkatan kapasitas produksi pada industri garam beriodium skala besar, serta pengamanan pasokan kalium di seluruh daerah yang memproduksi garam beriodium melalui koordinasi PT Kimia Farma. Dan yang kedua, upayanya yaitu monitoring mutu garam beriodium pada industri kecil, menengah, dan besar. Nah, industri kecil menengah dan industri besar harus mendapat pengawasan dalam iodisasi garam. Industri kecil menengah dan industri besar kelanjutan alur dari garam beriodium dari sentra garam rakyat. Meskipun ada sebagian industri tidak membeli dari sentra garam rakyat, seperti pada sentra garam rakyat harus menjual garam konsumsi iodium yang memenuhi syarat untuk mempercepat pencapaian USI. Yang ketiga, penanggulangan yaitu distribusinya garam beriodium tersebut.
meningkatkan distribusi garam memenuhi syarat secara merata keseluruhan daerah sampai menjangkau ke pelosok desa dan daerah terpencil melalui koordinasi distributor, agen, pedagang, dan produsen, serta koordinasi antar pemerintah, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota, baik daerah produsen maupun daerah konsumen. Lalu kita lanjut ke pembahasan jurnal yang kedua yang berjudul Role of Health Staff in the Prevention of Iodine Deficiency Disorder at Cangkringan Health Center, Sleman, Yogyakarta Special Territory. Untuk pendahuluannya, di mana daerah Cangkringan, daerah yang merupakan daerah endemis Gaki menjadi non-endemis Gaki. Survei dari Dinas Kabupaten Sleman ditemukan 5 kecamatan yang tergolong endemis berat, yaitu Kecamatan Cangkringan, Prambanan, Bokoh, Breba, dan Minggir. Dari kelima kecamatan tersebut, endemis Gaki yang tertinggi kasus defisiensinya yaitu di Kecamatan Cangkringan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Peran petugas kesehatan Puskesmas Cangkringan dalam pencapaian keberhasilan satu program penanggulangan Gaki sangat besar melalui pemberian informasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan perubahan perilaku terhadap penggunaan garam beriodium. Tujuannya yaitu mengetahui peran petugas kesehatan dalam penanggulangan Gaki di Puskesmas Cangkringan Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Metode penelitiannya dilaksanakannya di Puskesmas Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Jenis penelitiannya adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Informannya yaitu kepala puskesmas, kepala sebagian tata usaha, dan petugas gizi. Pengumpulannya dilakukan dengan teknik wawancara mendalam. Hasil dan pembahasan yang pertama yaitu petugas kesehatan dalam fungsi perencanaan yaitu sebagai tim penanggulangan Gaki. Fungsi kepala puskesmas sebagai pengambil kebijakan, Kasubag sebagai perencana anggaran, dan petugas gizi sebagai pelaksana teknis di lapangan. Kendala yang ditemui yaitu salah satunya anggaran kegiatan. Upaya yang kedua, peran petugas kesehatan dalam fungsi pengorganisasian yaitu melakukan koordinasi kerjasama tim disesuaikan dengan jobnya masing-masing, melakukan pertemuan rutin setiap 2 kali seminggu, membahas mengenai kegiatan, anggaran yang dibutuhkan, serta menentukan materi penyuluhan yang disampaikan dengan mengikutsertakan kader dalam kegiatan penanggulangan tersebut. Lalu, yang ketiga yaitu peran petugas kesehatan dalam fungsi pelaksanaan, yaitu memberikan penyuluhan dan pemeriksaan garam beriodium tingkat rumah tangga. Media yang digunakan yaitu informasi seperti LCD dan brosur sehingga masyarakat mudah memahami materi yang disampaikan. Yang keempat, peran petugas kesehatan dalam fungsi pemantauan yang dimana melakukan pemeriksaan garam tingkat rumah tangga yang dilaksanakan setahun 2 kali. Yang dimana melihat jenis garam yang digunakan masyarakat dan mengambil sampel pada beberapa posyandu. Pemantauan dari aspek manajerial dengan melihat hasil laporan kegiatan di lokasi. Yang ketiga, peran petugas kesehatan dalam fungsi evaluasi, yaitu adanya tindak lanjut kegiatan melalui pemberian informasi berupa penyuluhan saat posyandu dan pertemuan PKK. Evaluasi dilakukan setiap kegiatan pemeriksaan sudah dilaksanakan 2 kali dalam setahun, lalu adanya komitmen baik dari petugas kesehatan, tim penanggulangan Gaki, dan keterlibatan lintas program dan lintas sektor sebagai wadah pendukung dalam menyampaikan informasi sehingga perilaku masyarakat dapat diubah. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.